Hayo bre, selamat datang di channel review film dunia. Kali ini kita akan bahas film Night at the Museum tahun 2006. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ngobrolin film. Di salah satu sisi kota New York, terlihat seorang pria bernama Larry Daly yang lagi emosi gara-gara dipecat dan ban mobilnya dikunci karena parkir sembarangan. Larry pergi menemui mantan istrinya yang bernama Erica karena Larry sudah ada janji dengan anaknya. Di sana juga ada calon suami Erica yang baru bernama Don. Larry sudah janji dengan anaknya yang bernama Nick Daly untuk menghantarnya ke pertandingan hoki. Setelah bertanding, Larry dan Nick jalan-jalan di taman. Ternyata Nick tahu kalau Larry dipecat lagi, dan ia sedikit kecewa setelah mengetahuinya. Ditambah lagi, sebentar lagi di sekolah Nick akan ada acara Parents Career Day atau Hari Karir Orang Tua. Larry berusaha meyakinkan Nick kalau ia akan segera mencari pekerjaan supaya Nick tidak kecewa lagi. Besoknya, Larry pergi melamar kerja di sebuah museum bernama Museum Sejarah Alam. Di sana, ia bertanya pada seorang resepsionis bernama Rebecca untuk menanyakan seseorang bernama Cecil Fredericks, karena Larry akan melakukan interview dengannya. Setelah dibiarkan oleh Rebecca, Larry pun bertemu dengan Cecil di kantor satpam. Di sana, Cecil juga memperkenalkan Larry dengan dua rekan kerjanya, Gus dan Reginald. Setelah berkenalan, ketiga aki-aki itu menerima Larry sebagai satpam. Cecil pun mengajak Larry berkeliling di museum. This is the diorama room. Cute. On the left there is your Attila the Hun. Is the Hall of African Medals. Yes. Call him Dexter. Finally, this is the Temple of the Pharaoh, Akhmun-Ra. Setelah berkeliling, Cecil menyuruh Larry untuk menemuinya lagi besok jam 5 sore. Hari berikutnya, Larry kembali ke museum. Sebelum bekerja, Cecil memberikan sebuah daftar yang berisi tugas-tugas Larry. Cecil juga menjelaskan tugas Larry yang paling utama yaitu Don't let anything in or out. Larry sempat bingung dengan perkataan Cecil, tapi ketiga aki-aki itu malah ninggalin Larry. Dan pekerjaan Larry sebagai satpam malam pun dimulai. Akibat ngantuk berat, Larry tertidur. Karena kemudian, ia terjatuh dan terbangun. Karena masih ngantuk, Larry pergi ke toilet untuk cuci muka. Sampai ia baru sadar kalau patung fosil Tyrannosaurus Rex yang ada di depan pintu menghilang. Larry sempat berpikir kalau Cecil sedang mengerjainya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara air dari lorong seberang. Ketika ia menghampiri lorong itu, Larry melihat kalau patung T-Rex itu hidup dan sedang minum yang gak beres-beres dari wastafel. Karena ketakutan, Larry tidak sengaja menjatuhkan senter yang ia pegang. Akhirnya, patung T-Rex bernama Rexy itu pun mengejar Larry. Larry bersembunyi di bawah meja resepsionis. Ia menelpon Cecil untuk memberitahu kalau patung dinosaurusnya hidup. Cecil yang sedang party hanya menyuruh Larry untuk membaca daftar tugas yang ia berikan dan menutup teleponnya. Mengira kalau hidupnya ada di ujung tanduk, Larry cepat-cepat membaca tugas pertama yang berbunyi, lempar tulangnya. Tiba-tiba, Rexy menjatuhkan salah satu tulang dari tubuhnya. Larry melempar tulang itu, dan Rexy pun pergi. Semua pameran di museum itu hidup, seperti mamut, manusia prasejarah, dan emot batu juga menjadi hidup. Emot batu memperingatkan Larry untuk berhati-hati dengan seorang prajurit bernama Attila dari bangsa Han, yang tiba-tiba muncul dan mengejar Larry. Pada akhirnya, Larry lolos. Ketika lift terbuka, ia langsung berlari ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, ia bertanya pada seorang wanita bernama Sacagawea apa yang terjadi. Tapi Sacagawea tidak bisa mendengar ucapan Larry karena kaca penghalang. Ketika akan pergi,
Larry terjebak di perang saudara antara tentara AS dan tentara Konfederasi, tapi ia berhasil lolos. Larry kembali melihat daftar tugas kedua yang berbunyi, kunci para singa atau mereka akan memakanmu. Kebingungan dengan kalimat itu, Larry bertanya pada seorang penjelajah berbahan perunggu bernama Columbus. Dengan bahasa yang tadi diketahui narator, Columbus menyuruh Larry untuk pergi ke ruangan satwa Afrika. Sesampainya di ruangan itu, Larry langsung disambut oleh satwa-satwa asal Afrika seperti gajah, zebra, gamesbok, dan tentunya singa. Larry didorong masuk ke dalam oleh mamut. Ia pun terpaksa mengunci diri dari dalam. Sementara kawanan singa tampak mulai kelaparan. Demi menghindari terkaman si raja hutan, Larry berlari melewati replika kebun untuk berlari menuju pintu keluar. Kabar baiknya, Larry berhasil berlari menuju pintu keluar dan menghindari terkaman singa. Sementara kabar buruknya, kunci gerbangnya hilang. Ternyata, kuncinya dicuri oleh seekor monyet kapucin bernama Dexter. Larry meminta kuncinya secara halus, tapi Dexter malah menggigit hidung Larry. Emang gak tahu diri ya nih monyet. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Habis hidungnya digigit, Larry malah dikencingin oleh Dexter. Selain itu, daftar tugas Larry juga dirobek olehnya. Larry pun kesal bukan main. Kesialan sepertinya terus berpihak pada Larry. Ketika ia duduk di ruang diorama, ia mendapat serangan kecil dari sekelompok suku Maya, rakyat Wild West yang dipimpin koboi bernama Jedediah, dan tentara Romawi yang dipimpin seorang jenderal bernama Octavius. Tapi untungnya, Larry berhasil diselamatkan oleh Presiden AS ke-26 bernama Theodore Roosevelt atau Teddy, bersama kuda kesayangannya yang bernama Texas. Karena masih kebingungan, Larry pun bertanya pada Teddy tentang alasan kenapa benda-benda pameran di museum ini bisa hidup. Teddy pun mengajak Larry ke ruangan kuil Firaun. Di sana, Teddy menjelaskan kalau semua pameran di sini bisa hidup karena kekuatan dari sebuah artefak bernama tablet Ahmenrah. Tapi kekuatan itu hanya aktif di malam hari, dan jika ada satu atau lebih pameran berada di luar museum saat matahari terbit, mereka akan berubah menjadi debu. The tablet of Ahmenrah. And every night since, everything in this museum came to life. And I'm supposed to do what? Because if the sun rises and anyone's on the outside, we turn to dust. Pagi pun tiba, trio aki-aki datang ke museum untuk menemui Larry. Tapi Larry malah berubah jadi gak ada akhlak. Larry tampak jengkel dengan apa yang ia alami semalam. Terdengar dari nada bicaranya. Larry berniat untuk berhenti kerja di museum itu. Saat berjalan keluar, Larry bertemu dengan Nick yang sedang diantar oleh Don pergi ke sekolah. Nick tidak menyangka kalau ayahnya bisa bekerja di tempat keren itu. Namun dengan randomnya, Don malah mengatakan, mungkin bapakmu bisa ngasih tour gratis buat kamu. Padahal sebenarnya, Larry berniat untuk keluar. Tidak ingin mengecewakan anak satu-satunya, Larry menutupinya dengan mengatakan kalau ia kecapean pagi ini. Tapi Larry berjanji akan mengajak Nick tour gratis kapan-kapan. Larry pun kembali ke dalam untuk menemui Cecil dan kawan-kawan, dan mengatakan kalau ia akan mencoba semalam lagi. Untuk menghadapi malam berikutnya, Larry mempelajari semua hal tentang pameran di museum secara alam. Sorenya, Larry kembali ke museum dengan membawa beberapa barang untuk menghadapi pameran-pameran di museum, seperti mobil remote untuk memancing reaksi, korek api untuk manusia prasejarah, dan sarung tangan berbantal untuk menghadapi serangan busur tiup suku Maya, dan menutup pintu kaca akuarium. Saat akan menutup pintu akuarium Romawi, Larry melihat Octavius dan pasukannya sedang berusaha menghancurkan tembok. Hal serupa juga dilakukan oleh Jedediah. Melihat keduanya seperti tidak akur, Larry membawa Jedediah dan Octavius untuk mengobrol. Larry mengatakan kalau Jedediah dan Octavius boleh berkeliaran di sekitar museum, asalkan keduanya harus berdamai. Larry pergi ke ruang satwa Afrika untuk menguncinya, tapi tiba-tiba muncul Dexter yang langsung melompati pundak Larry dan mengambil kunci Larry yang ternyata adalah kunci mainan. Padahal faktanya, Dexter diprank sama Larry. Kunci-kunci yang asli ada di saku seragam Larry. Dan Larry ngeledek Dexter di situ. Setelah itu, Larry pergi ke ruangan di mana pernah terjadi perang saudara sebelumnya.
Di sana juga ada Teddy yang kelihatannya lagi merhatiin Sacagawea. Melihat itu, Larry langsung bilang ke Teddy kalau suka bilang aja. Teddy pun mengiyakan saran dari Larry. Setelah Larry pergi, Teddy langsung mencoba buat nembak Sacagawea. Namun karena gugup takut ditolak, Teddy pun minggat. Selanjutnya, Larry pergi menemui Attila dan pasukannya. Meski hampir diserang, Larry tetap bersikap tenang. Untuk menghadapi tentara Han, Larry memperlihatkan berbagai trik sulap yang membuat mereka terpukau. Tapi saat Larry melakukan trik dengan sapu tangan, Anybody need a hanky? Vanishing. Larry pun tertangkap dan hendak dihabisi oleh tentara Han. Tapi Attila dan pasukannya kabur setelah mendengar satwa-satwa Afrika berdatangan dari lantai 2. Larry terkejut setelah memeriksa pintu ruang satwa Afrika dalam keadaan terbuka. Ternyata pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Dexter. Karena muak, Larry pun mengejar Dexter. Sampai ketika ia masuk ke ruang diorama, Larry melihat kalau rakyat Wild West dan pasukan Romawi sedang bergelut. Dengan sangat hati-hati, Larry pergi menemui Jedediah dan Octavius untuk bertanya, "Kenapa kalian gelut? Katanya janji bakal damai." Namun mereka tetap saling ejek dan saling serang. Melihat Dexter, Larry melanjutkan pengejaran. Tapi saat sedang mengejar, lagi-lagi ia menemukan keadaan yang tak ia sangka-sangka. Ia melihat kalau salah satu orang purba mengalami kebakaran rambut, diduga karena lalai saat bermain api. Larry pun cepat-cepat memadamkan api di sana. Setelah memadam api, Larry lanjut mengejar Dexter dan memojokkannya. Tapi tiba-tiba, Teddy menyaksikan pertandingan absurd itu dan menghentikannya. Tapi sepertinya Larry mulai muak maksimal dan benar-benar akan berhenti kerja di situ. Teddy terus membujuknya, tapi sepertinya tekad Larry sudah bulat. Sebelum keluar, Columbus memberitahu Larry kalau salah satu orang purba melompat keluar lewat jendela. Ketika Larry mengeceknya, matahari mulai terbit, dan orang purba itu benar ada di luar. Alhasil, orang purba itu langsung berubah jadi debu. Merasa bersalah, Larry pun mengurungkan niatnya untuk keluar. Melihat banyak noda busa di akuarium orang purba, direktur museum yang bernama Dr. McPhee marahi Larry karena itu. Larry bilang kalau ia akan bersihkan noda itu, tapi McPhee langsung memecatnya. Larry pun mengikuti McPhee ke ruangannya untuk meminta kesempatan kedua. McPhee pun memberi Larry kesempatan 1 malam lagi. Erica memanggil Larry ke apartemennya untuk menjelaskan sesuatu pada Nick. Ternyata Nick ada di museum pagi ini, dan ia juga menyaksikan saat Larry dipecat. Tapi Larry mengatakan kalau tadi itu salah paham. Ia masih tetap bekerja di museum. Dan untuk membuat anaknya terkesan, Larry berencana mengajak Nick ke museum malam ini untuk menunjukkan kebenaran dari tempat itu. Malamnya, Larry dan Nick pergi ke museum. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 maghrib, pameran-pameran yang biasanya mulai hidup tetap mematung. Larry berusaha membangunkan Teddy dan Texas, namun hasilnya nihil. Nick memarahi ayahnya karena tingkah konyolnya, tapi Larry berusaha meyakinkan Nick kalau benar-benar di sana bisa hidup karena kekuatan supernatural dari tablet Ahmenra. Saat Larry mengajak Nick ke ruang kuil Firaun, tablet itu sudah hilang. Larry berpikir kalau ada yang mencurinya, tapi Nick tidak percaya dan meninggalin Larry. Hey, Mickey! Where you going, huh? Larry dan Nick pergi ke gudang setelah melihat bayangan misterius. Ketika sampai, mereka menemukan tablet Ahmenra beserta artefak berharga lainnya ada di sana. Tapi tiba-tiba muncul trio aki-aki yang memaksa Nick menyerahkan tablet itu. Larry meminta Nick untuk memutar bagian tengah dari tablet itu. Dan ketika Nick memutarnya, terdengar suara dari pameran-pameran yang mulai hidup. Nick pun lari untuk mengamankan tablet. Sementara Larry gelut solo versus squad dengan trio aki-aki sampai Larry KO. Singkatnya, Cecil berhasil mengambil tablet itu dari Nick. Larry berusaha mencegahnya, tapi ujung-ujungnya trio itu malah mengunci Larry dan Nick di ruang kuil Firaun. Di ruang itu, Larry dan Nick hendak dihabisi oleh 2 ekor guguk ireng gede bernama Anubis. Melihat situasi itu, Larry berencana membebaskan Firaun dari makamnya. Ketika bebas, Larry meminta Firaun untuk menghentikan kedua guguk itu. Mereka pun nurut. Firaun itu langsung membuka kain muminya, dan terlihat ternyata wajahnya masih sangat muda. Firaun itu memiliki nama asli Ahmenra. Setelah berkenalan, Ahmenra meminta Larry untuk menyerahkan tabletnya.
Tapi dengan jujur, Larry mengatakan kalau ia gak punya tabletnya. Thank you. Ketika keluar, Larry, Nick, dan Ahmed-Rah melihat kekacauan yang terjadi di lobi. Keadaan bertambah semakin kacau ketika mereka berhadapan dengan pasukan Han. Ketika menghadapi Attila, Larry malah membual dengan bahasa ngawur. Ahmed-Rah pun menerjemahkan semua perkataan Attila yang ingin mengoyak-ngoyak tubuh Larry seperti daging cincang. Tapi dengan kecerdikannya, Larry berhasil bikin Attila kena mental dengan menceritakan masa lalu Attila yang ia baca di buku. Setelah agak baikan, Larry dan Attila pun berdamai. Keributan masih berlangsung di bawah. Ketika Larry akan berpidato, ia dibantu oleh emot batu dalam menenangkan para penduduk museum. Mereka pun terdiam. Di sisi lain, ternyata beberapa pameran berhasil keluar dari museum, dan pelakunya adalah si monyet Dexter. Larry mulai berpidato untuk mengajak para penduduk museum bekerjasama menangkap aki-aki gada ahlak itu. Tapi jadi dia menolak bekerjasama dengan Octavius. Mereka berdua pun sempat cekcok sebentar. Guys, come on! I don't want to let that happen, but I need your help. Without that tablet, all of this whole coming to life at night thing, it all goes away. Who's with me? Yeah, right! Let's do this, people! Come on, let's go! Para penduduk museum pun mulai beraksi. Reginald berhasil ditangkap oleh Columbus dan orang-orang purba. Sementara Gus berhasil ditangkap oleh pasukan perang saudara. Dan di gudang belakang, Jedediah dan Octavius menyabotase mobil aki-aki itu bersama anak-anak buahnya. Di saat yang tepat, Sissel pergi menaiki mobil yang sudah disabotase oleh para liliput. Larry menyusul ke gudang belakang, namun ia kehilangan jejak. Teringat dengan seseorang yang mahir mencari jejak, Larry pun membebaskan Sacagawea dengan memecahkan kaca akuarium. Sacagawea pun membantu mencari jejak Sissel, dan ia berkata, He lost control and crashed. He left the wagon and went back. Di saat yang tak terduga, Sissel muncul sambil menaiki kereta kuda. Sacagawea hampir tertabrak, namun ia diselamatkan oleh Teddy. Tubuh Teddy berubah jadi Kiko setelah terlindas kereta kuda. Tapi Teddy baik-baik saja karena ia hanya sebuah patung lilin. Karena Sissel kabur dengan kereta kuda, Larry pun mengejarnya dengan meminjam Texas. Larry juga ditemani oleh Jedediah, Octavius, dan juga Rexy. Jedediah dan Octavius mengalami kecelakaan akibat mobil yang mereka kendarai tergelincir dan meledak. Sementara Larry terus mengejar Sissel bersama Texas. Larry terus meminta Sissel menghentikan kereta kudanya. Namun Sissel tidak bisa melakukannya karena kuda-kuda itu hanya bisa berhenti dengan sebuah kata. Karena sudah literasi, Larry pun meneriakkan kata rahasia yang Sissel maksud yang berbunyi Dakota! Sissel pun terlempar dari kursi kusir setelah kuda-kuda itu ngerem mendadak. Larry mengambil tabletnya dan membawa Sissel. Sunrise mulai terlihat, tapi beberapa pameran masih berada di luar museum. Karena Ahmed-Rah adalah pemilik dari tablet ajaib itu, Larry pun memberikan tablet itu padanya. Ahmed-Rah membacakan sebuah mantra. Seketika, tablet itu jadi bersinar. Dan ajaibnya, para penduduk museum langsung berjalan kembali ke museum. Rebecca yang kebetulan lewat di depan museum benar-benar terkejut setelah menyaksikan semua pameran berjalan ke arah museum. Saat sedang meriksa pameran-pameran yang masuk ke museum, tiba-tiba muncul Jedediah dan Octavius yang ternyata masih hidup. Mereka pun masuk ke museum karena sebentar lagi waktu subuh bakal selesai. Berita terkait kontroversi tentang museum sejarah alam mulai menyebar ke seluruh kota New York. Seperti jejak T-Rex di atas salju, orang-orang purba yang party di atap gedung, dan lukisan gua di stasiun kereta. McPhee berpikir kalau Larry ada kaitannya dengan semua kontroversi itu. Saat ditanyai apa ada penjelasan, Larry menjawab gak ada. McPhee seperti berniat memecat Larry, karena kelakuan Larry dari awal bekerja sangat aneh di matanya. Ketika berjalan keluar, McPhee terkejut ketika melihat banyak orang datang ke museum. Museum yang tadinya sepi berubah seketika karena kontroversi yang ramai diperbincangkan. Karena museumnya ramai, McPhee tidak jadi memecat Larry. Saat hari kaya orang tua, Nick mempresentasikan dirinya dan ayahnya pada seluruh siswa di kelas. Malam harinya, Larry, Nick, dan seluruh penduduk museum berpesta pora. Selesai.
Oke bre, itu dia alur cerita dari film Night at the Museum. Jika suka dengan video channel ini silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.